Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dan ada rekan saya. Ya, Gilal Afafi. Dan saya Deva Arya Pradana. Oke, di sini kita akan mempresentasikan program dan juga diagram kelas dari mata kuliah PPO. Di sini untuk keperluan luas dan di sini kita akan mempresentasikan program kita yaitu yang berjudul manajemen pada bengkel. Nah, langsung saja kita ke kelas diagramnya. Oke, yang pertama di sini ada tabel user. Di sini terdapat public class atau protected class untuk saya itu ada ID dan juga name yang dimana dia mewarisi kelas ke kelas pelanggan dan juga teknisi. Jadi di sini di kelas pelanggan ada ID dan juga name yang diambil secara publik dari diagram user. Nah, di dalam pelanggannya sendiri di sini ada menginput nama dan juga nomor HP dan juga alamat. Nah, di sini pelanggan bisa menampilkan data juga, lalu di tabelnya juga ada teknisi. Nah, di sini teknisi juga menginputkan ID dan juga nama dan juga keahlian dari teknisi itu sendiri. Langsung di bawahnya sendiri, eh, ketika alur diagramnya seperti ini, maka user pelanggan kita masukkan pelanggan dulu, lalu kita masuk ke menu kendaraan. Nah, yang dimana kendaraan di sini tuh kita mengambil ID dari pelanggan ini. Jadi setiap satu pelanggan itu memiliki lebih dari satu kendaraan itu juga bisa. Nah, lalu di tabel kendaraan, setelah melakukan penambahan pada tabel kendaraan, maka akan lanjut ke tabel servis. Nah, di mana di sini kita minta untuk menentukan data yaitu ID kendaraan, ID teknisi yang udah kita masukkan tadi, dan ini ID kendaraan juga yang udah kita masukin tadi, lalu ID INT ini dari servisnya sendiri. Lalu kita masukkan keluhan dari si pelanggan itu sendiri. Keluhan dari kendaraannya itu apa? Lalu kita masukkan tanggal, statusnya itu diproses atau apa sudah selesai, lalu status pembayarannya, lalu kita masukkan ongkos. Nah, di sini selanjutnya ada service detail, dan di mana pada service detail sendiri itu akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Silakan Mas Deva Arya untuk menjelaskan. Di bagian ini saya akan menjelaskan mata data mulai dari kelas servis, kemudian melanjut ke servis dan suku cadang. Pertama di sini kendaraan masuk ke bengkel untuk diperbaiki dan di sini teknisi menangani keluar dan ongkos servis yang akan dicatat. Kemudian entry servis mewakili satu kali proses. Kemudian selanjutnya apabila proses servis tersebut digunakan suku cadang tertentu seperti oli dan yang lain. Kemudian tabel ini bertindak sebagai jembatan penghubung antara servis dan suku cadang. Kemudian di sini akan dicatat suku cadang apa saja yang akan digunakan beserta jumlahnya. Kemudian di ID suku cadang yang tercatat pada service detail di sini di sana informasi lengkap mengenai suku cadang seperti nama, jenis, stok yang tersedia dan harga satuan. Kemudian dengan ini sistem bisa mengurangi stok suku cadang secara otomatis setiap kali ada transaksi penggunaan serta menghitung total biaya servis berdasarkan suku cadang yang digunakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hilal. Di sini saya akan menjelaskan di kelas transaksi terlebih dahulu karena di kelas transaksi ini yaitu dia adalah parent kelasnya yang di bawahnya itu ada child kelasnya. Di kelas transaksi ini sendiri ada atribut yaitu ID dengan data integer, terus ada tanggal dengan data string, lalu ada total nilai, data double, dan deskripsi dengan data string. Lalu di atribut ini enkapsulasinya itu berupa protected dengan ditandai tanda pagar. Lalu di bawahnya ada metode transaksi dengan di dalamnya ada variabel ID, tanggal, nilai, lalu ada deskripsi, terus di bawahnya ada
get ID itu yang nanti diturunkan ke child class-nya, terus ada get tanggal itu nanti juga akan diturunkan, lalu ada get total nilai, terus ada get deskripsi, lalu ada get tipe transaksi itu nanti yang akan diturunkan di child class. Nah, di situ enkapsulasinya itu yaitu public dengan ditandai tanda plus. Lalu di dari kelas yang pertama ke pembayaran service terlebih dahulu itu terdapat atribut ID service dengan data integer dan tanggal pembayaran dengan data string dan enkapsulasinya yaitu private. Lalu di bawahnya metodenya itu ada pembayaran service dengan di dalamnya terdapat variabel ID service, terus tanggal, jumlah, dan lain-lainnya. Terus di bawahnya ada tipe transaksi yaitu yang mengambil dari mother dari parent kelasnya dan data string, lalu ada get service, lalu ada get metode pembayaran. Dan di sini enkapsulasinya yaitu public dengan tanda plus, terus di sampingnya ada transaksi suku cadang itu kelas transaksi suku cadang itu nanti jika user melakukan pembelian suku cadang secara terpisah itu, jadi tidak melakukan hanya service saja. Nah, di dalamnya ini ada di suku cadang dan tipe data integer, selalu dalamnya ada lagi jumlah barang data integer, jenis transaksi, dan tipe data string enkapsulasinya yaitu private. Lalu di bawahnya ada metodenya itu ada suku cadang, ada transaksi suku cadang dan dalamnya ada di suku cadang dan data integer, ada transaksi suku cadang metode yang kedua, terus ada yang metode ketiga itu input data. Nah, di sini enkapsulasinya yaitu public dengan tanda plus. Oke, mungkin selanjutnya setelah kita dari diagram kelas ini, maka kita akan langsung ke programnya. Sekitar di Nah, di sini pertama kita masukkan pola pelanggan. Kita bisa menambahkan pelanggan di sini langsung dengan nama string alamat. Nah, total pelanggan tempat. Lalu kita melihat semua pelanggannya itu di sini. Nah, ini bukan tambah. Lalu kita kembali. Nah, setelah kembali kita bisa menambahkan kendaraannya. Nah, kita menambahkan kendaraan dari ID yang kita utamakan yaitu testing BO dengan ID 17. Dengan plat nomor kendaraannya itu kita beri saja ini. Mereknya kita coba tahun 2002. Nah, kendaraan sudah boleh ditambahkan, kita nah ini sudah masuk merek tahunnya. Baik ya. Kita kembali. Nah, ternyata kita akan melakukan servis pada kendaraan tadi dengan tambah satu baru dengan ID 15. Nah, kita ada tersedia mekanik nih. Mekaniknya siapa? Nah, kita tambahkan mekaniknya. Nah, kalau servis misal ganti kiriya, ganti oli mesin itu, sama pembersihan CVT. Nah, ini ongkosnya, ongkos jasa kayak servisnya itu kita mungkin masukin sebanyak 20.000 gitu. Masukin, oke. Apakah ingin menambahkan suku cadang servis ini menggunakan ya? Nah, kita akan mengganti oli. Nah, dari suku cadang ini kita masukkan ID 4 yang dimana dia ada oli dengan harga 50.000. Kita memakainya cuma satu, jadi oke. Tidak kita bakal kita mau lagi. Nah, sudah selesai kita kan
Nah, kita akan melihat service. Nah, ini yang masih diproses ya, jadi masih aktif. Nah, setelah service ini selesai dilakukan, maka kita akan update di sini. Nah, ini ada service yang diproses ya. Seperti yang kita lihat di atas, kita akan berubahnya itu menjadi selesai agar bisa melanjut ke sistem payment-nya. Nah, kita akan merubah ID service yang ingin menjadi selesai, kita B21. Nah, satu service ID ini sudah berhasil dirubah menjadi selesai. Kita bisa melihat ID service yang sudah kita selesaikan tadi. Nah, ini tadi ya, 21 dengan STPPO dengan membayar ongkos jasanya itu 20.000. Nah, ini seharusnya masih belum bayar. Nah, kita coba kembali. Nah, kita akan langsung lanjut ke menu pembayaran. Yang dimana pada menu pembayaran ini kita bisa memproses pembayaran dari service yang sudah kita hampir statusnya menjadi selesai. Kita kemudian dengan ID 21. Nah, ini sudah otomatis ke tambah ya. Jadi di sana ada ongkos jasa kerja itu kita masuk itu 20.000. Nah, kita kan tadi menggunakan oli suku cadang ya, dengan harga oli itu satunya 50.000, maka total tagihan itu 70.000. Kita akan memakai metode pembayaran apa, cash atau transfer. Kita bisa tekan di sini. Apabila cash sudah cash, nah oke, biar berhasil proses saldo kas telah diperbarui. Lalu kita bisa lihat riwayat pembayaran di sini. Lanjutkan, lalu kita kembali. Nah, oke, di sini kita juga bisa melihat laporan keuangan kita ya. Nah, kita bisa melihat laporan keuangan kita, lalu kita juga bisa melihat riwayat transaksi kita. Nah, tadi seperti itu, lalu kita juga bisa melakukan transaksi cukup sedang nih. Semisal kayak ada customer gitu, dia mau membeli secara langsung di toko kita juga bisa melakukan sistem transaksi seperti tersebut dengan transaksi cadang. Lalu kita misal mau menjual ban dalam nih dengan ID 6, lalu kita bisa melakukan penjualan ya, kita 2. Nah, kita akan menjual berapa? Coba kita 1 gitu. Nah, total penjualan 230.000. Dan berhasil di atas stok dan saldo setelah diperbarui. Nah, kita akan pergi ke riwayat transaksi sebagian. Nah, ini sudah baru ya. Lalu kita bisa lihat di laporan keuangan juga. Nah, di sini dia akan nambah buat aturan pendapatan, dia nambah. Nah, kurang lebih seperti itu ya programnya. Nah, lalu kita juga bisa menggenerate sebuah laporan di sini. Laporan juga ekspor CSV kita juga bisa. Nah, ini juga sudah tampil ya, sudah ke ekspor untuk saya ke data service CSV. Nah, seharusnya dia akan tampil di sini. Nah, yang pertama sudah dijelaskan pada diagram tadi ya, bahwa di dalam user, nah dia ini merupakan parent dari kelas pelanggan dan kelas teknisi. Nah, di mana di dalam tabel user ini dia mewarisi kelas INT dan juga nama. Dia di SK Plus-nya itu protected ya, agar bisa diakses oleh kelas lain yang diturunkan dari kelas parent ini. Jadi dia diturunkannya itu di kelas pelanggan. Nah, dia mengambil topik kelas dari user, lalu diturunkan dan dia menambah elemen atribut baru lagi, yaitu nomor HP dan juga alamat. Lalu di teknisi lebih juga sama, dia mengambil kelas pelanggan dari user tadi, lalu dia menambahkan atribut yaitu keahlian, ini teknisinya. Mungkin untuk transaksi cukup cadang kelas transaksi saya bisa dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Baik, di dalam kelas transaksi ini ada atribut yaitu dengan enkapsulasi protected. Di dalamnya ada ID, ada tanggal, ada total nilai, ada deskripsi yang nanti akan diturunkan di kelas child-nya. Itu ada transaksi suku cadang. Nah, dia itu memanggil di dalam kelas
ini ada enkapsulasi private yang di dalamnya ada ID suku cadang dan jumlah barang, lalu ada jenis transaksi, dan di bawahnya ada atribut, ada metode-metode enkapsulasinya publik ya. Oke, yang berikutnya ada kelas pembayaran yang mengambil dari parent kelas transaksi. Dan sini itu enkapsulasinya yaitu private, ada ID service, lalu ada metode pembayaran. Bawahnya yaitu ada metode yang berenkapsulasi publik, ada pembayar service, ada get ID, get tipe transaksi, dan lain-lainnya itu. Oke, mungkin penjelasan mengenai program kita kurang lebih seperti itu ya. Kita juga sudah melakukan bingung program. Selanjutnya mungkin kita bisa akhiri untuk tikum mengenai program manajemen bengkel menggunakan C++ ini. Saya mewakili kelompok saya, kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata atau bahasa yang kurang enak. Mungkin bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.